Beriman atau percaya kepada Tuhan bukan sekadar mengakui bahwa Tuhan yang kita yakini, kita ungkapkan setuju dengan mulut kita adalah pencipta seantero zagat. Bukan hanya itu. Sebab itu, beriman atau percaya kepada Tuhan bukan sekadar mengakui bahwa Dia punya status pencipta langit dan bumi, atau Allah yang layak dipuja dan dipuji, tetapi beriman yang sejatinya adalah penyerahan totalitas kehendak kita tunduk kepada kehendaknya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, beriman kepada Tuhan adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena untuk menyenangkan Dia. Amin. Saudara harus punya impian. Saudara harus punya visi jauh ke depan. Saudara harus punya cita-cita, punya harapan. Yang sudah berkeluarga punya keinginan untuk anak-anakmu menjadi orang-orang yang sukses diberkati Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, keinginan itu bukan memuaskan nafsu kita, ego kita, supaya kita statusnya naik, bukan. Tetapi lewat keinginan itu yang kita pergumulkan dalam doa, kita mengharapkan lewat itu Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita buka dulu sebentar dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3 dikatakan seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena imanlah kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan dengan berfirman. Itu karena iman. Saudara kan nggak ada di sana toh. Saudara bukan saksi mata saat dunia, langit dan bumi seantero zagat ini dibuat. Saudara nggak lihat. Saudara belum lahir, belum ada sama sekali karena iman. Lihat besarnya pengaruh iman. Ayat 4 dikatakan seperti ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat ya, karena iman. Sama-sama datang beribadah ini, Kain dan Habel sama-sama memberikan korban persembahan yang terbaik. Tetapi yang Tuhan indahkan adalah korbannya Habel. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Iman. Paspor kita berkenan kepada Tuhan yang minggu lalu saya katakan hanya satu, iman. Amin. Karena beriman seorang petani, dia menabur benih ke tanah. Dia nggak punya kuasa menumbuhkan benih itu. Yang ada kemungkinan besar benih yang ditabur ke tanah itu berarti dia kehilangan yang terbaik. Benih itu pasti yang terbaik, betul nggak? Benih yang ditabur itu dia nggak tahu itu nanti numbuh atau enggak. Tetapi petani itu beriman, dia menabur, maka benih itu tumbuh. Benih yang ditabur satu, numbuh berlipat-lipat ganda. Hanya satu alasannya, iman. Ayat 15 Bapak Ibu Saudara, baca sama-sama. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian
dan ia tidak ditemukan lagi, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iman. Karena iman. Ayat 8. 2-3 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang iman ini. Imanlah yang membuat orang bergerak. Abraham taat. Kenapa dia taat? Itulah bukti dia percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Belajarlah beriman. Ayat berikutnya kita lihat berikutnya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tahu ceritanya ini ya? Tuhan janji kepada Abraham waktu dia masih di Ur Kasdim, sebelum keluar, kamu nanti akan punya keturunan seperti bintang di langit. Saat dia melangkah keluar dalam perjalanan berpuluh-puluh tahun menanti janji Tuhan, janji itu enggak terkabul. Jangankan seperti bintang di langit, satu pun enggak dapat. Malah Alkitab berkata istrinya mandul. Siapa nama istrinya? Sarah. Loh, mana ini Tuhan? Mana ini Tuhan? Singkat cerita, ternyata dapat satu anak semata wayang. Ini yang satu-satunya ini. Tuhan bilang, Abraham, ya Tuhan, korbankan anakmu. Saudara tahu, cuman satu-satunya anak dapat pada masa tua. Mungkin ini keluarga ini sudah berusaha ini. Mereka banyak uang berobat kemana-mana, tapi gak dapat. Tiba-tiba dapat satu. Setelah mulai meranjak remaja, mungkin sebesar si Atalia kali ya, remaja. Lalu Tuhan bilang, Abraham, korbankan. Korban di sana zaman dulu masih wajar mengorbankan, bahkan menyembelih anak sebagai persembahan kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Jadi masuk akal zaman itu ada seperti itu. Jadi jangan pikir masa mungkin sih. Ya, kita berada di zaman saat ini. Zaman itu hal yang biasa. Waduh. Tapi yang luar biasa, Abraham taat. Baik Tuhan. Ini di luar nalar. Tapi dia tunjukkan dia taat. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Padahal Tuhan udah ngomong dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Tetapi suruh sembelih, dia tetap taat. Ayat 19 katakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini iman. Zaman itu orang gak pernah melihat orang yang sudah mati bangkit. Belum. Tetapi dalam ayat 19 ini ternyata Abraham sudah memiliki suatu keyakinan bahwa dia yakin Tuhan yang memerintahkan aku keluar dari Ur Kasdim, Tuhan yang membawa aku berjalan sampai sejauh ini. Kalau dia meminta satu-satunya putraku yang menjadi ahli waris generasiku, keturunanku, saya yakin
Tuhan itu sanggup membangkitkannya kembali. Walaupun dia belum pernah melihat kesaksian ada orang mati hidup kembali. Tetapi Abraham sudah memiliki suatu keyakinan dia akan bangkit nanti. Kalau Tuhan suruh, pasti itu nggak pernah salah. Amin. Kalau Tuhan yang suruh, itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang memerintahkan, itu tidak akan mungkin mengecewakan. Amin. Yang penting kita percaya. Percaya, itulah yang disebut namanya beriman. Alasan untuk segala sesuatu yang kita lakukan adalah hanya satu. Karena iman. Abraham melakukan semua itu karena iman. Kita mengerti bahwa Allah menjadikan semesta ini karena iman. Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, alasannya karena iman. Henok terangkat ke surga, yang kita baca tadi alasannya karena iman. Bahkan cerita sekolah minggu, Nuh mempersiapkan bahtera di satu tempat yang impossible. Bahtera itu digunakan, alasannya karena iman. Abraham mempunyai anak walaupun sudah lanjut usia. Dia percaya janji itu padahal dia istrinya sudah menopause. Alasannya karena iman. Iman adalah sesuatu yang di luar nalar akal berpikir manusia. Tetapi iman bisa mengubah segalanya. Amin. Jangan kerdilkan dirimu. Hidup ini masih belum berhenti. Masih panjang jalannya. Yang perlu kita bangun adalah percayalah. Apapun yang kau kerjakan adalah karena iman. Ibrani 11 ayat 21 dikatakan seperti ini. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anaknya Yusuf, cucunya, lalu menyembah sambil bersandar pada tongkatnya. Udah mau mati nih si Yakub, tapi karena iman dia memberkati cucunya. Saudara, kalau saudara memberkati anak kita yang mungkin lihat tampangnya nakal. Tapi kalau kita punya iman gitu ya, doakan dia, Tuhan aku percaya Tuhan sanggup mengubah anak ini. Iman. Amin. Jangan malah mengutuk. Udahlah, tampangnya aja udah begini, udahlah, suram ini. Jangan. Doakan. Amin. Yakini hidup belum berhenti. Bumi ini berputar. Percaya, tapi nggak perlu gombar-gambir. Saya percaya kok. Enggak. Urusanmu dengan Tuhan itu pribadi. Tuhan aku percaya, Tuhan bisa memulihkan semuanya. Ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya. Yusuf ini penguasa di Mesir, anaknya Yakub yang pernah dijual. Ingat ya, pernah dijual dan pernah difitnah oleh istri Potifar, di penjara. Dari penjara sepertinya impiannya hancur lenyap. Udah jadi narapidana di penjara, puluhan tahun di penjara. Saudara ada yang pernah keluar dari penjara? Artinya saudara bukan mantan napi. Orang mantan napi aja puluhan tahun jadi napi nih. Yang orang bilang udah mantan napi itu udahlah, masa depannya sudah suram. Tapi ternyata Yusuf berbeda. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya, dia berada di Mesir, menjadi penguasa nomor 2 di Mesir,
Dan saat semua keluarganya dibawa ke Mesir, dia berpesan kepada saudara-saudaranya, kepada keturunannya, ingat ya, kalau aku mati nanti, tulang-tulangku dikuburkan di Mesir ini. Kalau Tuhan sudah membawa bangsa kita kembali ke negara kita, bangsa Israel sudah tidak punya teritorial. Tetapi Yusuf yakin suatu saat nanti Tuhan akan tuntun bangsa ini keluar ke negara kami, menjadi bangsa yang merdeka. Lalu dia berpesan, ingat ya, kalau kalian keluar dari negeri ini, Mesir ini, jangan sampai kalian tinggalkan tulang belulang saya. Dia berpesan, ini pesan orang tua, saya nggak mau di negeri ini ditinggalkan tulang belulang saya. Ini kan padahal dia udah mati, udah nggak tahu ya. Tapi karena iman, dia berpesan, kita pasti akan Tuhan bawa keluar dari Mesir ini. Dan bawa tulang belulang saya. Karena iman. Betapa dahsyatnya iman itu. Dan apa yang terjadi? Benar nggak bangsa itu keluar dari Mesir? Bapak Ibu, benar nggak? Benar. Tulang belulangnya dibawa. Ya. Nah, yang berikutnya ayat 23, masih Ibrani 11. Nanti di ayat 11 ini, pasal 11 ini harus ada nama Pak Ishak dan Pak Margiot, Pak Marlin, dan nama saudara. Amin ya. Jangan lupa Pak Sepnat ada. Nanti kita akan lihat di ayat berapa Pak Sepnat itu. Kita akan lihat nanti. Ayat 23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Apapun yang dilakukan oleh orang tuanya Musa ini karena iman. Dia nggak takut perintah raja. Walaupun karena raja bilang, kalau anak laki-laki lahir, serahkan kepada tentara supaya dibunuh. Karena waktu itu Firaun tidak menghendaki bangsa Israel memiliki keturunan laki-laki. Biar perempuan hidup supaya bisa diperistri, supaya generasi bangsa Israel punah tadinya maunya. Tetapi karena iman. Yang 24, putri Firaun berenang mandi, punya permandian sungai, pasti ini sungai yang telah didesain menjadi seperti tempat rekreasinya para bangsawan. Lalu orang tua Musa taruh itu si Musa di situ dengan satu harapan, keyakinan, iman. Pasti putri Firaun saat melihat Musa, hatinya jatuh cinta kepada itu anak. Dan apa yang terjadi? Saat putri Firaun mendengar, lalu putri, suara bayi, kita lihat. Saat dilihat, Musanya ketawa. Senyum Musa itu mempesona, menaklukkan hati putri Firaun. Lalu putri Firaun mengambil Musa menjadi anak, dibesarkan. Tetapi saat dewasanya Musa, dia sadar bahwa dia adalah anak dari hamba yang diperhamba di Mesir. Dia menolak. Karena apa? Karena iman. Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Dia bisa punya otoritas dalam pemerintahan, minimal jadi menteri sudah di tangan. Zaman sekarang ada banyak anak muda menolak disebut sebagai anak Tuhan demi suatu jabatan. Anak muda, jangan sampai engkau menggadaikan Kristus, engkau sebagai anak Tuhan hanya karena doi. Coba 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Putri Firaunlah yang mengambil Musa sewaktu ditaruh di pinggir kali, di pinggir sungai. Jangan tinggalkan imanmu hanya karena posisi ataupun kenyamanan itu. Amin. Kristus, sekali Kristus, selamanya. Amin. Kayaknya anak muda ini, ya Tuhan,
jauhlah itu daripadaku. Amin ya. Nah, ayat 27 sampai 33 dikatakan seperti ini. 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi semua dasarnya adalah iman. Apapun yang kita lakukan karena iman. Meskipun rasanya mustahil, nggak mungkin Pak. Tapi kalau kita melakukannya karena iman, nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.